Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu, biasa dipanggil Ayu. Saya berasal dari Politeknik Bosowa. Nah, jurusan saya di Politeknik Bosowa yaitu saya mengambil prodi perpajakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi, baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih terperinci tentang apa pengertian dari kebijakan moneter. Nah, pengertian dari kebijakan moneter adalah upaya pengendalian perekonomian makro ke kondisi yang kita inginkan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, Bank Sentral merupakan lembaga yang independen. Nah, dari lembaga independen itu artinya lembaga yang berdiri sendiri. Nah, cukup jelaskan apa pengertian dari kebijakan moneter. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari kebijakan moneter. Nah, dan yang telah terngiang di kepala kita mungkin sejak SD itu, kenapa sih uang itu tidak mencetak banyak-banyak supaya agar negara kita kaya. Nah, ternyata itu semua memiliki tujuan yang baik. Nah, adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, maksud dari untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu dengan mengatur pengedaran uang, Bank Sentral akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, yang kedua, tujuannya yaitu memperoleh lapangan pekerjaan, dan yang ketiga, untuk pengendalian harga barang, dan yang keempat, untuk mengatur neraca pembayaran. Nah, maksud dari mengatur neraca pembayarannya itu, jadi jumlah peredaran uang di Indonesia ataupun di masyarakat dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, di dalam kebijakan moneter terdapat dua kebijakan, yaitu ada namanya instrumen langsung dan ada namanya instrumen tidak langsung. Nah, instrumen langsung yaitu tugasnya mencetak uang baru dan mendorong moral. Nah, sedangkan instrumen tidak langsung yaitu terdiri dari operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu tingkat bunga diskonto. Dan yang ketiga yaitu rasio cadangan kas. Adapun contoh yang pernah diterapkan, yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 1998, kebijakan moneter sangat penurunan drastis. Entah itu penurunannya 50%, tapi yang telah saya pelajari pada kebijakan moneter pada tahun 1998 terjadi pemerosotan atau penggunungan tikar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan fiskal. Tadi kita telah mengetahui apa pengertian dari kebijakan moneter, tujuan moneter, investasi moneter, dan bentuk-bentuk moneter. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih kebijakan fiskal itu. Nah, di sini yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara. Nah, selanjutnya, di dalam kebijakan fiskal terdapat namanya aspek. Terdapat dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Nah, yang saya akan menjelaskan pertama yaitu apa itu aspek kuantitatif. Nah, kuantitatif di sini mengartikan bahwa hubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan oleh negara. Nah, sedangkan aspek kuantitatif hubungan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran dan substitusi. Nah, di sini yang bergerak di sini yaitu perpajakan seperti PPN, PPh. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memberikan kas kepada negara. Nah, selanjutnya di dalam macam-macam kebijakan. Nah, di sini kebijakan fiskal ada namanya kebijakan anggaran seimbang. Nah, yang kedua, kebijakan
kebijakan anggaran surplus. Nah, yang ketiga, kebijakan anggaran defisit. Dan yang keempat, kebijakan anggaran dinamis. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari contoh yang pernah terjadi di Indonesia tentang kebijakan fiskal, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tahun 2014 sampai 2018. Nah, kebijakan fiskal yang dilaksanakan berupa tax holiday. Nah, maksud dari tax holiday ini yaitu berupa pengurangan pajak penghasilan badan yang berupa wajib pajak berbadan hukum sebesar 10% sampai dengan 100% dalam jangka waktu 5-10 tahun. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemajuan industri dalam negeri.